Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Dwijaya Ningtyas, NIM saya 2019-0230010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memonitoring suhu menggunakan NoteMCU ISP 8266. Untuk aplikasinya sendiri itu dibuatnya menggunakan web MIT App Inventor. Berikut saya jelaskan terlebih dahulu untuk MIT App Inventornya. Nah, di sini untuk halaman pertama saya bikin halaman login untuk mengakses main screen-nya, di mana di halaman login ini memuat beberapa komponen, yaitu ada ini label untuk login, kemudian ada label untuk username, kemudian ada text box untuk username, dan juga ada label password. Di sini juga ada untuk memasukkan password. Kemudian saya beri tombol untuk tombol loginnya. Kemudian di bawahnya ini saya beri label notif jika nanti adanya kesalahan untuk dalam memasukkan username atau password, maka nanti akan muncul notifikasi username atau passwordnya salah. Untuk listing programnya sendiri ada pada blog. Nah, di sini memuat perintah program initialize global username. Untuk username-nya ini saya buat Erika. Kemudian untuk passwordnya sendiri saya bikin NIM saya yaitu 010. Kemudian untuk penglogikaan, jika tombol loginnya ditekan, maka nanti untuk teks dari username-nya akan masuk ke get global username dan passwordnya juga ke global username. Jika sudah, nanti akan membuka screen kedua atau main screen-nya. Namun, jika passwordnya salah, nanti akan muncul notifikasi username atau password salah atau username or password is incorrect. Kemudian setelah itu jika sudah benar, maka nanti dia akan membuka screen kedua. Namun jika ingin menekan tombol atau menekan kembali atau backspace dari screen 1, nanti aplikasinya akan menutup sendiri dengan otomatis. Kemudian saya beralih ke screen kedua atau main screen-nya. Nah, di sini terdapat beberapa komponen untuk main screen-nya. Ada beberapa komponen untuk main screen-nya, yaitu ada label untuk tulisan monitoring suhu, dan ada label juga untuk tulisan dan kelembapan. Di sini saya menggunakan font size-nya 40. Kemudian saya beri vertical arrangement. Di dalam vertical arrangement memuat tabel arrangement. Di sini saya memakai table arrangement karena menurut saya akan lebih baik menggunakan tabel arrangement dibandingkan menggunakan horizontal arrangement sebanyak 2 kali. Karena sangat tidak efisien. Kemudian untuk image-nya sendiri ini bisa dimasukkan sesuai dengan suhu, icon suhunya sendiri. Perlu diingat agar tampilannya bagus, maka image-nya ini perlu di remove background.
Kemudian terdapat label sama dengan, untuk sama dengannya ini, dan juga label nilai suhu. Jadi nanti nilai suhunya akan berubah secara otomatis mengikuti Firebase-nya atau nilai suhu yang telah terdeteksi. Kemudian ini ada label Celsius, kemudian ini ada gambar untuk kelembapan, kemudian ada nilai untuk kelembapan, dan juga dalam bentuk persen untuk kelembapannya. Kemudian di sini terdapat button kembali. Di sini fungsinya jika ingin kembali ke halaman login dan menggunakan username atau password yang berbeda, maka bisa dilakukan kembali tanpa meng-close aplikasinya. Kemudian di sini saya beri Firebase DB1, di mana Firebase DB1 ini perlu kita buat terlebih dahulu sebelum kita memasukkan Firebase token, URL, dan project bucketnya. Kemudian untuk perintah programnya sendiri, nah di sini jika main screen-nya sedang baru dibuka, maka nanti akan memanggil Firebase DB1 untuk men-tag suhu dengan nilai awal 0 dan juga men-tag kelembapan dengan nilai awal 0. Kemudian di sini ketika Firebase ini sudah mendapatkan nilainya, maka nanti jika nilainya suhunya berapa akan muncul nilainya secara otomatis. Begitu juga dengan kelembapannya. Kemudian data tersebut juga bisa diubah secara otomatis menggunakan when Firebase 21 data change. Di sini untuk isiannya sama dengan yang got value. Kemudian untuk button kembali tadi, jika buttonnya diklik, maka nanti akan membuka screen pertama. Mungkin itu untuk listing program atau desain dari aplikasi yang telah saya buat. Kemudian jika sudah, nanti bisa di-build, kemudian Android app.apk. Kemudian saya beralih ke Firebase-nya, di mana untuk Firebase sendiri ini bisa dibuka melalui website firebase.google.com. Di sini kemudian masukkan akun Google yang telah ditautkan, kemudian pilih mulai. Setelah itu pilih create project, kemudian nama projectnya, kemudian pilih add project. Sini masukkan nama project yang akan dibuat. Kemudian pilih continue kembali, kemudian ini pilih default, kemudian create project. Kemudian pilih continue. Nah, setelah itu akan tampil halaman seperti ini.
Sebelum itu saya sudah membuat untuk database-nya. Ini database yang telah saya buat. Kemudian saya beralih kembali ke MIT-nya. Pada Firebase DB1 ini membutuhkan sebuah Firebase token dan Firebase URL dan project bucket. Untuk Firebase URL-nya bisa dimuat di sini, di copy link aja, kemudian ditempelkan pada kolom yang tersedia di Firebase URL-nya. Kemudian untuk tokennya sendiri bisa dilihat melalui project setting, kemudian ke service account. Nah, setelah itu pilih database secret. Nah, di sini akan ada nama database-nya dan juga password-nya atau tokennya. Kemudian pilih show. Kemudian tinggal copy aja untuk password-nya. Jika sudah, nanti akan ditempelkan pada Firebase token ini. Setelah itu untuk project bucket ini dilihat dari listing program di Arduino IDE-nya. Untuk listing program Arduino IDE-nya sendiri, di sini memuat beberapa library, yaitu library dari DHT11 sendiri, yaitu DHT.h. Kemudian membutuhkan Firebase ISP8266 dan juga ISP8266 Wi-Fi.h. Ini untuk library-nya menggunakan 3 komponen ini. Setelah itu untuk mendefinisikan pin dan juga tipe sensor yang digunakan, di sini saya menggunakan define DHT pin D4, di mana untuk pin dari DHT11 sendiri itu masuk ke pin D4 pada node MCU. Setelah itu saya definisikan untuk tipe dari DHT-nya yaitu dari 11. Kemudian di sini merupakan string dari DHT sendiri yaitu DHT pin dan DHT type. Kemudian untuk mengisikan Firebase source ini dari seperti Firebase URL pada MIT dan Firebase_AUTH ini merupakan seperti Firebase token pada MIT. Jadi sama saja caranya. Kemudian untuk nama Wi-Fi-nya sendiri ini bisa menggunakan hotspot atau Wi-Fi. Kemudian ini untuk username untuk nama Wi-Fi-nya, di sini untuk password Wi-Fi-nya. Kemudian untuk mendeklarasikan objek data dari Firebase ISP8266 ini menggunakan pemanggilan Firebase data. Kemudian setelah itu beralih ke void setup, di mana digunakan serial.begin sebesar 115.200. Ini sangat mempengaruhi kecepatan dalam pengiriman dan pembacaan datanya. Kemudian untuk DHT11.begin, ini untuk pembacaan dari sensor DHT11-nya, kecepatan pembacaan dan pengiriman datanya. Kemudian di sini untuk koneksi ke Wi-Fi-nya sendiri menggunakan perintah program wifi.begin wifi_sid wifi password. Jadi setelah koneksi ke Wi-Fi nanti akan memasukkan wifi_ssd dan juga passwordnya. Kemudian jika sudah nanti akan muncul teks connecting. Namun ketika ada terdeteksi connect, maka terdeteksi belum tersambung atau belum
belum connect, maka nanti akan muncul teks titik-titik-titik dengan delay 500 milisecond. Setelah itu jika sudah connect, maka nanti akan keluar IP dari modul itu sendiri. Kemudian di sini diberikan serial.println wifi.local IP. Kemudian di sini terdapat firebase.begin untuk penginisialisasian dari Firebase yang ada di Google tadi. Jadi tersambungnya menggunakan data define ini dan diulangi lagi untuk stringnya di firebase.begin. Kemudian untuk pembacaan suhu dan kelembapannya menggunakan float T dan float H di dalam void loop. Float T ini untuk temperatur atau suhu dan H ini humidity untuk kelembapan. Jika sudah dibaca, nanti akan memeriksa apakah sensor ini berhasil membaca suhu dan kelembapan atau belum menggunakan perintah program seperti ini. Namun jika gagal membaca, akan kembali membaca hingga berhasil dengan delay 100.000 milisecond atau 1 detik. Kemudian jika ingin menampilkan suhu dan kelembapannya di serial monitor, maka dibutuhkan serial.print suhu. Jadi ini suhunya berapa nanti akan keluar dengan pemanggilan float T tadi. Dan juga kelembapannya juga sama. Kemudian jika ingin memberikan status suhu dan kelembapan ke Firebase, diberikan penglogikaan jika Firebase.setLoad-nya berhasil membaca datanya, maka nanti di Firebase ini akan keluar seperti ini. Akan keluar seperti ini untuk hasil pembacaannya. Nah, untuk itu di MIT ini, untuk yang MIT terkait hasil pembacaan, di project bucketnya ini dimasukkan teks hasil underscore pembacaan agar terhubung ke Firebase-nya sendiri. Di sini bisa dilihat untuk project bucketnya. Setelah itu, jika suhunya telah terkirim, nanti akan muncul hasil pembacaannya. Namun jika suhunya tidak terkirim, nanti akan muncul karena apa di serial monitor. Begitu juga untuk kelembapannya. Delay untuk memberikan status suhu ini sebesar 1000 milisecond. Setelah dibuat untuk listing program Arduino-nya, silakan pilih tools ini untuk boardnya disesuaikan. Setelah itu pilih portnya. Jika sudah, silakan pilih upload. Untuk rangkaian dari Node MCU dan BHT11-nya secara hardware-nya seperti ini. Bisa dilihat. Di mana pada pin DHT ini, pada sensor DHT11 ini terdapat beberapa pin, ada 3 pin, di mana di sini ada VCC, data, dan juga ground.
Setelah itu kita sambungkan menggunakan kabel jumper. Setelah disambung nanti akan masuk ke pin Node MCU ISP8266 ini. Untuk yang ground masuk ke ground, untuk yang VCC masuk ke 3,3 volt, kemudian untuk datanya masuk ke D4. Setelah sudah, sambungkan menggunakan kabel USB. Jika board dari Node MCU sudah berkedip, artinya sudah bisa digunakan. Kemudian kita upload untuk programnya. Setelah download, bisa kita tes langsung ke serial monitornya. Nah, ini sudah connected dengan suhu 30,8, kelembapannya 71. Jika saya tutup untuk saya berikan nilai yang berbeda. Setelah di build.apk tadi untuk MIT-nya, bisa dilihat pada tampilan saya ini untuk halaman loginnya. Di sini bisa memasukkan username dan passwordnya sesuai yang sudah diprogramkan tadi. Jika sudah login, akan langsung ke main screen-nya. Nanti di sini juga tertera untuk suhu dan kelembapannya.
Bisa juga dilihat menggunakan serial monitor dan juga Firebase. Nah, di sini. Ini saya clear dulu. Nah, ini saya coba ini saya sambungkan kembali. Untuk perubahannya bisa dilihat pada serial monitor saya dan juga Firebase database-nya.
Jadi pada MIT ini akan berubah sesuai dengan Firebase-nya. Untuk realnya kita bisa lihat di serial monitor. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.